Halo. Okta, namaku Okta Priaswiswati, bisa dipanggil Okta dengan NIM 039. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Anggi Maharani, bisa dipanggil Anggi dengan akhiran NIM 038. Nama aku Iwayan Agus Wijaya, bisa dipanggil Parta dengan NIM akhir 033. Kita lagi di mana nih teman-teman? Kita lagi di Kejora Flowers. Singaraja. Ngapain ya kita hari ini? Nah, kita hari ini akan ada wawancara bersama owner Kejora Flowers. Nah, kenalin, ini Kak Mela, owner Kejora Flowers yang akan kita wawancarai hari ini. Tungguin keseruan kita dalam wawancara. Pertama kali dibangun tahun 2016 di Denpasar. Sebenarnya bisnis kecil-kecilan waktu kakak masih SMP. Jadi hampir 10 tahun udah berjalan di sini. Dari kakak masih SMP itu jualan pertama itu paper flower, jadi bunga kertas. Ya sambil sekolah, karena kakak sekolahnya dari kecil memang lahir itu sampai SMA di Denpasar. Dan kebetulan waktu SMP orang tua pindah ke Singaraja, jadi kakak cuma berdua aja sama adik kakak itu namanya Bintang. Gitu, jadi di sini kita handle-nya berdua. Jadi karena nggak ada kerjaan setelah pulang sekolah, jadi kita iseng-iseng jualan bunga kertas. Nah setelah itu SMP lanjut, ternyata itu rame. Setelah rame mulai mengembangkan ke bunga fresh. Jadi tapi bunga freshnya belum ngerangkai sendiri waktu itu, cuma kita ngambil di orang. Terus setelah kita ambil di orang, kita jual lagi, kita nge-mark up harga gitu. Misi sih kita nggak ada yang detail banget ya, karena ini kan juga masih termasuk UMKM. Yang penting kita yang ngasih terbaik aja sih untuk konsumen, dan kita nggak mengecewakan konsumen, itu aja sih. Ya Asungkara bisa berkembang lebih baik lagi, bisa semakin dikenal lagi sama banyak orang. Itu aja sih, yang penting konsumen kita saling mencintai, lebih mencintai ke Kejora gitu aja, lebih sayang sama Kejora ke depannya gitu. Sekitar 2018 kalau nggak salah itu pindah ke sini. Itu apa namanya, dikit yang jualan bunga di sini, jadi kakak mulai iseng-iseng jualannya itu apa namanya dari teman-teman kampus saja. Terus ternyata waktu itu masih bisa dihitung jari sih florisnya di sini. Terus jadinya kita jualannya tuh kalau misalnya ada pesanan baru kita buatin. Nah di situ juga kita mulai belajar merangkai bunga sendiri. Jadi waktu kakak kuliah dari SMA itu kan masih ngambil 2 orang, terus kita up harganya, jadi kita nge-branding lagi. Terus SMA pas mau pindah ke sini sama supplier kakak itu disuruh belajar, karena ditauin kakak udah nggak di Denpasar gitu. Jadi udahlah kamu belajar aja, nanti kakak bantu dari sini buat bahan-bahannya gitu. Jadi kakak belajar sendiri, otodidak, karena sering ngeliatin supplier kakak ngerangkai sih gitu. Jadinya mulailah sendiri ngerangkai, belajar. Ternyata di Singaraja juga masih sedikit florisnya, jadinya kakak iseng-iseng jual ke teman-teman kampus. Tapi waktu itu orang-orang ujian itu belum pakai bunga pada saat itu ya. Jadi sebenarnya tren pakai bunga itu baru sekitar 2-3 tahunan terakhir setelah COVID. Sebelum COVID beberapa bulan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu orang cuma yang tren pakai bunga itu pas wisuda aja, sama paling birthday, terus pakai apa namanya anniversary, paling gitu aja. Nah setelah ada tren ujian proposal dikasih bunga, sidang dikasih bunga, itu baru mulai semakin banyak minatnya yang bunga. Target marketnya kita hampir menyeluruh ya, dari remaja sampai orang dewasa, karena memang kita juga kalau untuk remaja ya biasa anak-anak SMP, anak-anak SD pun iya kalau misalnya hari guru gitu. Kalaupun untuk anak-anak SMP paling ya untuk yang untuk ulang tahun seperti itu. Terus sama juga untuk anak SMA. Kalau untuk yang lebih dewasa biasanya lebih ke acara-acara mendetail seperti acara kedukaan, terus ada acara di kantor, terus misalnya ulang tahun kota Singaraja gitu misalnya, itu biasanya kantor-kantor yang mesen. Terus hari-hari besar tertentu kayak 17 Agustus kayak gitu, kita marketnya di kantor. Dan kebetulan kita juga kerjasama sama beberapa instansi untuk bunga papan, karena kita kan sini juga menjual produknya itu bunga papan. Tantangannya mungkin kita lebih ke saingannya ya. Mungkin namanya juga bisnis, pasti ada yang merusak harga pasar, tapi balik lagi kita berusaha untuk menjaga kualitas, tapi nggak sampai juga ngancurin harga pasar gitu. Tapi kita berusaha supaya harga tersebut nggak sampai jatuh banget, supaya konsumen yang menengah ke bawah juga bisa dapat beli, menengah ke atas juga bisa beli.
kita kan memang orderannya dulu tuh made by order ya, jadi untuk kerugian ya minim banget karena kita kalau ada orderan baru kita proses. Kalau nggak ada orderan ya kita nggak proses. Mungkin itu tuh mulai kejadian tuh pas kita buka toko, jadi mungkin ada beberapa kita pesan bunga ini kan kayak gini, kita stok bunganya itu kan nggak pasti bakal laku atau enggak. Tapi caranya itu kita lihat nih, misalnya kalau udah 1 minggu itu kan otomatis kantor sama kampus tutup, jadinya ya kita pemesanan bunganya, stok bahan bunganya itu kita kurangin gitu, nggak kayak hari Senin sampai Jumat. Jadi dari supplier itu kita kurangin, biasa pesan 1000 batang kita pesan cuma 500 batang gitu. Terus kalau misalnya ada graduation gitu, oh udah pasti ini bakal rame, kita pesannya lebih banyak lagi gitu. Tapi kalau udah hari-hari tanggal merah, hari Sabtu Minggu, ya kita lebih sedikit lah pesan bahan bakunya. Tipsnya mungkin kita lebih ke, sekarang kan trennya tuh ke orang ngasih bunga tuh ujian proposal sama sempro. Kita harus lebih kreatif aja sih. Jadi saya pun sebagai pemilik bisnis ini juga setiap hari masih belajar gitu. Jadi mau buka bisnis apapun harus lebih kreatif lagi, harus lebih memiliki inovasi baru. Setidaknya sebulan sekali itu harus ada inovasi baru yang keluar dari bisnis kita gitu loh. Jadi dari brand kita harus ada inovasi-inovasi baru. Jadi kita harus punya inovasi dan kreativitas dalam sebuah bisnis yang memang kalau Flowers itu basicnya di kreativitas gitu. Celah pasarnya mungkin kayak tadi itu dah, misalnya kayak ada sempro ya, dulu belum ada trennya sempro, kita ngandelinnya di birthday, terus ngandelinnya di anniversary, terus sekarang ternyata ada trennya sempro ya, itu udah termasuk celah pasarnya kita sih. Saat dulu belum ada orang ngasih bunga, terus habis itu mulai tren tuh ada orang ngasih bunga, itu kita udah berusaha masuk ke celah pasar tersebut gitu. Jadi kalau celah pasar yang penting kita bisa ngelihat market kita siapa gitu aja sih. Yang berbeda, kita sistemnya mungkin kalau di kreativitas itu nggak ada yang kayak oh ini produknya ini yang buat ini, itu nggak ada sih sepanjang saya jualan ya. Paling adanya cuma oh ini ada tren buket uang gitu, misalnya zaman dulu ada buket uang kan, misalnya ada buket uang, terus buket uang itu biasanya cuma satu lembar doang ya, kita bikin modelnya lain, bentuknya kipas atau bentuknya mawar kayak gitu. Jadi lebih ke amati, tiru, modifikasi gitu aja. Kalau untuk inovasi itu kadang bertim, kadang sendiri gitu, tergantung aja sih kalau saya pribadi ya. Kadang pas lagi di rumah gabut ya, ada misalnya lewat di TikTok gitu, oh ini ada tren buket kayak gini, oh besok bikin kayak gini bagus nih, konfirmasi aja ke tim bisa nggak bikin, paling kayak gitu. Atau kadang salah satu tim kita yang bisa Kak Mela nih ada produk baru nih kayak gini, gimana kalau bikinnya kayak gini modelnya gitu. Lebih ke berunding sih, siapa yang punya ide, kita rundingin sama-sama, karena yang bikin itu nggak satu orang, karena kan kita di sini bekerja bertim, jadi harus semua bisa sama trennya itu. Jadi kalau ada tren yang nggak kita bisa ya kita nggak ikutin gitu. Yang pasti kalau orang kerja di dunia florist ya, kalau saya pribadi itu orangnya harus suka sama bunga. Secara nggak langsung dia akan mengeluarkan kreativitasnya ya. Tapi karena beberapa orang juga pernah saya ajak yang memang dia nggak suka sama bunga, bukan nggak suka sih, mungkin bukan bidangnya. Jadi ya orangnya bakal monoton, bakal sama lingkungan pun nggak akan seru gitu. Jadi dia nggak akan bisa ngeluarin inovasi-inovasinya gitu. Jadi yang pasti dia harus suka sama bidang tersebut. Secara nggak langsung dan seiring berjalannya waktu pasti bakal ada inovasi-inovasi baru yang muncul. Kalau untuk kualitas produk kita kan fresh flowers, jadi yang pasti kita info ke konsumen bahwa kadang ada beberapa konsumen yang nggak tahu berapa lama bunga-bunga ini awet dalam sebuah buket atau sebuah rangkaian. Jadi tipsnya kita pertama kita kasih tahu dulu ke konsumen, Kak ini fresh flowers awetnya sekian hari seperti ini. Nah kalau misalnya kadang ada beberapa konsumen yang nggak tahu dia dipakai besoknya, kita bilang kita bantu pakai gabus basah gitu, jadi awetnya biasanya cuma 1 hari, ini bisa 2 harian seperti itu. Terus untuk kualitas kita utamakan bunga-bunga premium sama bunga-bunga lokal, tapi tentu ada kualitas, ada harga gitu. Jadi kita punya 2 grade. Kalau misalnya konsumennya punya uang lebih bisa beli yang premium, tapi kalau konsumennya uangnya pas, bisa beli atau budgetnya pas-pasan, bisa belinya yang lokal aja. Tapi tetap untuk bunga kita selalu pilihkan yang terbaik, karena untuk bunga itu kan risikonya lebih besar, dia di jalan. Kebetulan bunga kita datangnya dari Malang sama Bandung, jadi dia di jalan itu udah sekitar 2 hari, 1 hari 1 malam biasanya di perjalanan sampai sini dalam keadaan layu atau dia udah keadaannya tuh layu lah pokoknya. Sampai sini kita harus conditioning lagi, jadi kita harus bersihin lagi itu bunga-bunganya. Setelah dibersihin, dipotong, intinya kita rawat bunga-bunganya baru kita bisa jual.
astungkarenya mungkin dalam arti kegagalan mungkin ya beberapa produk yang kita ikutin trennya itu nggak terlalu laku ya gitu, paling di situ. Tapi kalau untuk misalnya kegagalan yang sangat berarti itu karena kebetulan kita bukanya habis covid ya, jadinya kita nggak kena masa covid itu, buka tokonya itu habis covid. Jadi pas sebelum covid itu kita jualannya di rumah, itu udah made by order. Jadi untuk tingkat kegagalan itu kecil karena kita tergantung pesanan aja bikinnya. Jadi kalau ada pesanan 10 ya kita bikinnya 10, paling lebih lagi 1 buket, 2 buket gitu aja. Sekarang kan TikTok tuh benar-benar jadi apa ya, jadi trendsetternya gitu loh. Jadi apapun yang ada di TikTok besok sekarang viral, besoknya udah pasti ada yang order gitu. Jadi strateginya pertama kita promosinya di TikTok, kita ikutin trennya apapun itu, misalnya lagu-lagu atau apa, template TikTok itu kita ikutin. Terus di Instagram juga sama, kita strategi marketing kita tuh lebih ke nyentuh hati konsumen gitu loh. Dan setelah aku teliti ya selama beberapa tahun ke belakang, konsumen itu lebih senang dapat lihat konten yang mereka dapat feel hatinya gitu. Jadi bukan sekedar produk doang nih, misalnya foto produk buket 50.000, bukan cuma kayak gitu doang. Jadi dia tuh suka yang kayak misalnya pas orang nerima tuh nangis gitu, itu tuh pasti bakal naik viewersnya. Terus misalnya pas lagi proses orderan, kayak kemarin kita dapat orderan 100 juta tuh pas behind the scene-nya tuh bener-bener gini, naik banget, viral sampai 5,3 juta kalau nggak salah ditonton tuh. Tapi cuma kalau kita foto produk yang 100 juta itu doang cuma berapa ribu yang nonton. Mereka tuh lebih senang nonton prosesnya gitu, gimana sih ini caranya kayak gitu. Terus misalnya ada cewek dikasih buket terus dia kayak terharu atau excited gitu, nah tuh mereka senang, ya aku kapan ya dikasih gini, kayak gitu sih mereka. Kalau untuk strateginya sama seperti yang tadi, kita mungkin lebih ke servisnya diperbaiki lagi, dibenahi lagi. Terus mungkin lebih ke kreativitas sama produk-produknya kita tambah lagi supaya lebih bervariasi gitu. Terus kita bakal rencananya ke depan untuk staff-staff kita yang sudah karyawan tetap itu bakal kita sekolahin di sekolah-sekolah florist seperti itu, supaya mereka punya basic yang lebih baik lagi. Jadi udah punya istilahnya kalau rumah udah ada pondasinya gitu loh. Kalau sebelumnya kan cuma otodidak, pasti karena dunia bunga tuh ada macam-macam dia. Dan kalau misalnya kita, sama kayak orang mungkin belajar bahasa Inggris gitu ya, kalau kita otodidak ngerti kan orang ngomong, tapi kalau kita les otomatis kita lebih ngerti verb-verb yang dipakai, rumus-rumusnya lebih bagus lagi gitu loh. Orang dengarnya tuh lebih enak, walaupun sebelumnya orang dengar tuh ngerti, tapi dengan kita les jadinya orang lain tuh dengar lebih enak, lebih dipahami. Sama kayak florist, aku mungkin seperti itu, lebih ke staff-staff yang sudah karyawan tetap kita sekolahin mungkin di sekolah florist. Jadi bukan ilmunya bukan buat aku aja, tapi buat karyawan-karyawan juga. Kakak pindah ke sini tuh bertahap sih waktu itu. Jadi adik kakak kan selesai 2 tahun sama kakak. Jadi adik kakak duluan pindah ke sini, kakak dia nyari SMA udah di sini. Jadi pas dia nyari SMA tuh aku udah pesan bahwa aku titip ya ke Jora dibawa ke Singaraja, karena otomatis nanti aku bakal kuliahnya di Singaraja, karena memang planning orang tua untuk semua anak-anak ini pindahin di Singaraja gitu. Jadi aku minta ke adekku untuk dipindahinnya bertahap, karena kan dia dulu dari kecil emang Denpasar, jadi kan di sini nggak punya teman toh, maksudnya baru masuk SMA tiba-tiba buka bisnis, nggak punya relasi gitu. Kira aku minta tolong lah ke sepupu aku yang memang udah dari kecil tinggal di sini gitu. Jadi aku minta tolong ke sepupu aku buat nemenin dia jualan, bantuin jualan gitu. Dan kebetulan sepupu aku juga sebaya sama aku, dia satu sekolah sama adikku di SMA 3 Singaraja. Nah setelah itu dibantulah sama sepupuku untuk jualan, jadinya selama ada setahunan atau 2 tahunan itu dibantu sama sepupuku jualan. Tapi di Denpasar aku tetap beroperasi, yang di sini bertahap. Jadi mulai dari teman-teman di sekolahnya, terus memang sepupuku orangnya humble gitu, jadi lumayan banyak punya teman di SMA 1, SMA 4. Jadi pas graduation tuh lumayan banyak yang mesen. Cuma memang kalau dulu tuh kan kita memang keterbatasannya tuh yang susah itu bahan bakunya, karena kan Denpasar Singaraja jauh dan kita waktu itu belum punya supplier dari Jawa. Soalnya kalau dari Jawa kan ada minimal ordernya, harus berapa koli, berapa ribu batang, sedangkan kita jualannya juga masih apa gitu kan. Jadinya kita ngambil barang dari Denpasar itu dikirim pakai susu. Tapi sebenarnya sih waktu itu agak boncos di ongkos ya, soalnya kan kita beli barang paling cuma ya 100 tangkai, terus ongkos dari Denpasar Singaraja udah 100.000, jadi ya pakpuk lah. Tapi waktu itu kita sistemnya yang penting balik modal aja deh dulu gitu, untungnya belakangan, yang penting punya nama sama punya followers dulu deh gitu. Untuk motivasi yang pertama, kita harus berani dulu ngambil langkah, tapi kita lihat juga keuangan gitu loh. Misal kita, kalau kayak kakak kan dulu tuh modalnya pertama kali itu 100.000 ya, jadinya itu nggak minta dari orang tua. Terus pas uangnya itu ternyata bisa balik ke kakak 100.000 dari jualan bunga kertas itu kakak senangnya minta ampun.
Tapi setelah kakak pikir-pikir sekarang, kalau dulu kakak maksain tuh minta uang sama orang tua misalnya 1 juta supaya bisa beli bahan-bahan yang lebih lengkap, yang lebih bagus, belum tentu juga kakak bakal bisa jalan gitu loh. Tapi karena kakak dari pertama udah usahanya itu pakai uang modal sendiri, bekal lah istilahnya 100 sampai 200 ribu itu, nggak minjem ke orang tua, jadi lebih apa ya, kerasa gitu loh tanggung jawabnya gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Nah, untuk kalian yang mau buka bisnis, yang pertama lihat dulu kalau memang ada support dari orang tua itu jauh lebih bagus. Tapi kalau kalian bisnis dari diri sendiri, modal semua dari uang sendiri, yang paling penting tuh harus balik modal kalian dulu, bangun namanya, bangun brandnya. Setelah balik modal baru deh kalian cari untungnya gitu. Maksudnya cari untungnya itu dalam artian bisa di markup lagi sedikit harganya, atau mungkin nanti produknya sedikit dikurangi, atau kalian buat tempat yang lebih besar lagi, lebih estetik gitu kan. Kalau zaman sekarang estetik gitu ya, lebih estetik lagi, jadinya lebih banyak yang belanja gitu. Soalnya sekarang banyak orang-orang yang baru buka bisnis sudah langsung pengen beli mobil, pengen beli gitu, banyak banget. Menurut kakak sendiri tuh nggak segampang itu kalau buka bisnis. Yang pertama, kalau buka bisnis dapat support dari orang tua itu udah asmungkar banget, jangan disia-siain. Pakai semaksimalnya, jangan dikecewain gitu. Memang bisnis itu ada celah untuk gagal, tapi gimana caranya kita untuk menekan risiko kegagalan tersebut? Cari bisnis yang memang passionnya kalian gitu. Jangan nyari bisnis yang cuma ikut-ikut teman, kayak tren kopi, sekarang bikin kopi padahal nggak ngerti kopi itu apa gitu misalnya. Terus misalnya tren apa gitu motor, nggak ngerti padahal motor, ikut jual beli motor kayak gitu. Jadi buka bisnis kalau dapat support dari orang tua itu digunakan dengan baik. Terus sesuai sama passion kalian, cari bisnis yang sesuai sama passion dan kesukaan kalian. Karena saat kalian berbisnis, yang susah itu konsisten. Kakak sendiri aja kadang udah hampir 10 tahun nih itu bosan. Jujur aja pernah di masa-masa kayak kakak bosan kerja, gini-gini aja, lihat temen ke kantor cantik pakai high heels gini-gini, sedangkan kakak kayak aduh, pernah ada di masa itu. Cuma sekali lagi kadang teman-teman kakak, aku pengen lagi kayak kau kayak gitu, aku pengen lagi kayak kamu Mel gitu, santai gitu, nggak dikejar waktu pagi-pagi bangun mempayas kayak gitu. Memang kan rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Jadi yang susah bisnis itu konsisten. Kadang orang banyak tuh kakak udah bosan ya bisnis buat dia gitu, konsistennya itu yang susah. Halo guys, oke, hari ini kita udah selesai nih melakukan wawancara. Gimana wawancara tadi, seru nggak? Seru banget dong. Nah, kita juga mendapatkan ilmu baru nih, pengetahuan baru, apa itu dari pengalaman lainnya, bagaimana